Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Supemuji, NPM 1850330, akan menyampaikan tentang bentuk isim, fa'il dan isim maf'ul dari fi'il tausilah mujarrad. Nah, isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il mujarrad yang kebanyakan isim fa'il dari tusilah mujarrad mengikuti wazan fa'ilun. Nah, contoh dari berwazan isim wazan fa'ilun, yang pertama ada berwazan fa'il seperti nasirun, yaitu laki-laki yang seorang penolong. Yang kedua nasirotun, yaitu wanita seorang penolong. Terus ada wanawasirun, yaitu laki-laki atau perempuan atau para penolong. Yang kedua ada bentuk isim maf'ul dari tusilah mujarrad yang berwazan maf'ul seperti mansuron, atau laki-laki yang ditolong. Ada mansurotun, itu wanita yang ditolong. Nah, terkadang juga wazan fa'ilun itu sebagai isim fa'il. Contohnya arohimu, bermakna arohimu, juga sebagai isim maf'ul. Atau contohnya al-qotilu, bermakna al-maktulu. Nah, wazan fa'ilun kadang-kadang artinya berbentuk fa'il atau isim fa'il. Nah, contohnya rohimu yang artinya penyayang. Terus ada nasiru yang artinya yang menakuti. Nah, ada juga yang dari maf'ul, wajan maf'ul ya, wajan maf'ul. Contohnya seperti kotilu yang artinya yang dibunuh. Tuh. Ada juga bentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari lafaz yang lebih dari 3 huruf. Nah, bentuk fi'il dari lebih dari 3 huruf, maka kaidahnya berbentuk isim fa'il dan isim maf'ul adalah harus memasang huruf mim yang didomahkan di fi'il mudhari'nya pada tempat huruf mudoro'ah berada. Nah, kemudian kemudian mengkasrokan huruf sebelum akhir untuk bentuk isim fa'il, atau memfathahkannya untuk bentuk isim maf'ul. Contohnya mukrimun dan mukromun. Ada juga mudarijun dan mudarojun. Isim fa'il dan isim maf'ul dari lafaz yang lebih dari 3 huruf ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama ada pada fi'il mudlarinya. Simpanlah huruf mim yang didomahkan pada tempat huruf mudorohnya, lalu dikasrohkan huruf yang terletak sebelum huruf akhir pada isim fa'il dan difathahkan huruf itu pada isim maf'ulnya, seperti lafaz mukrimun yang asalnya yukrimu, lalu dibuang ya-nya, di mudlarohnya diganti oleh mim yang didolamahkan menjadi mukrimun. Lalu juga ada lafaz yukromu, lalu dibuang ya,
dibuang ya dan diganti dengan mim didolamahkan dan ro-nya difathahkan menjadi mu'romun. Yang kedua pada sebagian tempat bentuk lafaz isim fa'il dan isim maf'ul kadang-kadang sama, seperti lafaz muhabun, bentuk isim fa'il dan maf'ulnya dibaca sama demikian, tetapi asalnya hakikatnya berbeda sebab fa'ilnya berasal dari muhabibun diidghamkan dan isim maf'ul berasal dari muhabun yang diidghamkan menjadi muhabun. Nah, lafaznya muhtarun, isim fi'il berasal dari muhtayirun dan isim maf'ul berasal dari muhtayarun, lalu ditukar dengan alif sebab berada sesudah harokat fathah. Nah, terima kasih atas penyampaian. Mohon maaf apabila ada masih banyak kekurangan dalam presentasi ini. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hagi Fauzan Firmansyah. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan membacakan materi mengenai bentuk fa'il dan isim maf'ul dari fi'il lebih dari 3 huruf. Baik, materinya, adapun fi'il lebih dari 3 huruf, maka kaidahnya bentuk isim fa'il dan isim maf'ul adalah kita harus memasang huruf mim yang domah di fi'il mudhoreknya pada tempat huruf mudhoro'ah berada. Kemudian kita harus mengkasrohkan huruf sebelum akhir untuk bentuk isim fa'il atau memfathahkan dalam bentuk isim maf'ul. Nah, jadi pada intinya isim maf'ul atau isim fa'il itu kita harus mengganti atau memasang huruf mim yang domah di fi'il mudhoreknya. Itu adalah salah satu bentuk fi'il lebih dari 3 huruf. Lalu yang selanjutnya, pada isim fa'il dan isim maf'ul lebih lafaz 3 huruf mempunyai ketentuan-ketentuan. Nah, yang pertama, pada fi'il mudhoreknya simpanlah huruf mim yang didalamahkan pada tempat huruf mudhoro'ahnya sesudah huruf mudhoro'ah itu sendiri, lalu dibuang dan dikasrohkan huruf yang terletak sebelum huruf akhir pada isim fa'il dan fathahkan huruf itu pada isim maf'ulnya. Nah, contohnya seperti ini. Mukrimun, asalnya yukrimu, lalu dibuang ya-nya, mudhoro'ahnya diganti oleh mim yang didalamahkan. Nah, jadi dari lafaz mukrimun itu asalnya dari yukrimu. Nah, dibuang ya-nya, digantikan menggunakan mim menjadi mukrimu yang asalnya yukrimu. Nah, lalu contoh yang selanjutnya yakni dari lafaz mukromun yang asalnya dari yukromun, lalu dibuang ya-nya dan digantikan menggunakan mim yang didalamahkan dan ro-nya difathahkan. Nah, jadi untuk ketentuan yang pertama contohnya seperti itu. Nah, lalu pada bagian kedua, pada sebagian tempat bentuk lafaz isim fa'il dan isim maf'ul itu kadang-kadang sama. Nah, jadi yang pertama kayak gini, itu dibagi ke beberapa bagian lagi. Nah, yang pertama seperti lafaz muhabbun, bentuk isim fa'il dan maf'ulnya itu dibaca sama demikian. Tetapi asalnya hakikatnya itu berbeda sebab isim fa'ilnya berasal dari hamu bibun. Lalu muhabibun itu diidghamkan dan isim maf'ulnya berasal dari muhabbabun, diidghamkan menjadi muhabun. Nah, jadi seperti itu. Bentuk asalnya hakikatnya itu berbeda sebab isim fa'ilnya itu berasal dari
muhabibun. Lalu diidghamkan menjadi muhabibun. Dan isim maf'ulnya berasal dari muhababun. Diidghamkan menjadi muhabun. Nah, itu adalah salah satu contohnya di bagian yang pertama. Lalu yang kedua ada lafaz mutahabun seperti muhabun. Nah, itu memang seperti itu dari sananya. Lalu yang ketiga ada lafaz mukhtarun. Mukhtarun, isim fiilnya itu berasal dari muhtayirun, dan isim maf'ulnya itu berasal dari muhtayarun. Lalu ya-nya itu ditukar menggunakan dengan alif sebab berada sesudah harakat fathah seperti itu. Lalu yang keempat lafaz mudhtarun. Mudhorun, susah ya, agak susah. Mudhorun, isim fa'ilnya itu berasal dari mudhorirun, dan isim maf'ulnya itu berasal dari mudhororun. Mudhororun, ro-nya itu diidghamkan sebab bertemu dengan huruf yang sama. Lalu yang selanjutnya lafaz dari mu'tadun. Mu'tadun, isim fa'ilnya itu berasal dari mu'tadidun. Mu'tadidun itu isim fa'ilnya. Dan isim maf'ulnya berasal dari mu'tadadun. Jadi lafaz mu'tadun, isim fa'ilnya itu berasal dari mu'tadidun. Dan isim maf'ulnya berasal dari mu'tadadun. Seperti itu. Lalu yang terakhir, yang keenam, lafaz munjabun. Munjabun, isim fa'ilnya itu berasal dari munjawibun. Munjawibun, ada ikhfa. Munjawibun, dan isim maf'ulnya berasal dari mungjawabun. Mungjawabun. Lalu wawunya yang berada sesudah akhir harkat itu fathahnya ditukar menggunakan alif. Lafaz-lafaz itu takdirnya berbeda-beda. Nah, jadi yang keenam itu dari lafaz mungjabun, isim fa'ilnya itu berasal dari mungjawibun, dan isim maf'ulnya itu berasal dari mungjawabun. Nah, jadi wa-nya itu berada sesudah harkat fathah itu ditukar dengan alif. Tuh. Jadi lafaz-lafaz takdirnya itu setiap lafaz itu berbeda-beda. Nah, itu adalah bagian-bagian dari isim maf'ul dan isim fa'il yang berbeda 3 huruf. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya ada bagian pasal menerangkan lafaz yang mudlaf. 1. Dari sulasi, mujarad, dan mujazid fi'ih, yaitu lafaz yang ain fi'ilnya dan lainnya sejenis seperti ro, do, dan adon. Asalnya itu dari ro, do, dan do. Ain fi'ilnya tadi dari dal, lalu disukunkan dal pertama dan diidghamkan pada dal kedua jadi roda. Lafaz do dipindahkan harkat dal pertama kepada ain, lalu diidghamkan pada dal kedua jadi aadon. Demikian pula lafaz maro, harro, amma, ihmaro, dan sebagainya. Yang kedua ada mudla'af dan rubai, ialah lafaz yang keadaan fa fiil dan lam fiil yang pertama dari huruf sejenis. Demikian pula ain fiil dan lam fiil yang kedua dari huruf sejenis seperti la, to. Disebut juga mutabik sebab sama antara fa dan fa'il dan lam fiil yang pertama
dan antara ain fi'il dan lam fi'il yang kedua, seperti lafaz tersebut. Perlu diketahui bahwa lafaz mudla'af itu termasuk fi'il muta'al. Lalu yang selanjutnya, lafal mudlaf diikut sertakan kepada mu'tal, sebab sungguhnya huruf ta'dib rangkap itu pertama suka diikuti ibdal, penggantian huruf seperti lafaz amlaitu dengan arti amlaltu atau mendikte. Lafaz amlaitu itu asalnya amlaltu ditukar lam yang kedua dengan ya, sebab berat mengucapkannya jadi amlaitu. Yang kedua, suku diikuti dengan membuang huruf seperti lafaz mastu, toltu, lafaz mastu atau mistu, atau diltu atau doltu dengan fathah fa fiilnya yaitu mim dan za, dan boleh fa fiilnya itu dikasrohkan. Lafaz mastu asalnya masistu, lalu dibuang shin pertama dan harkatnya jadi mastu, atau dipindahkan harkat sin pertama pada mim sesudah membuang harkat mim jadi mistu, dibuang salah satu sin sebab bertemu dua huruf yang sukun jadi mistu. Lalu yang selanjutnya, adapun lafaz toltu asalnya tolitu, lalu dibuang salah satu lam dan seterusnya seperti lafaz mistu. Lafaz asastu asalnya ahastu, mengasalkannya seperti tadi. Lalu yang ketiga ada mudlaf, itu suka diikuti idgham, yaitu dengan mensukunkan huruf pertama dan memasukkannya atau diidghamkan pada huruf yang kedua seperti marro jadi maroro, roda jadi rodada. Huruf yang pertama disebut mudgham dan yang kedua mudgham fi'ih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif Subekti dengan NPM 185030088. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi pembagian idgham. Pembagian idgham terbagi 3, yaitu idgham wajib, terlarang, dan jaid, atau boleh idgham, boleh tidak. Yang pertama, idgham yang wajib atau wazalika wajib. Ma izaj tama'a harafani min hinsin wahidin fi kalimatin wahidatin wa yakunu sani minhuma mutaharika. Bila pada suatu kalimat berkumpul dua huruf sejenis dan huruf yang keduanya berharokat. Contoh, mada yamudu asalnya madada yamdudu. A'ada yu'idu asalnya a'dada yu'didu. Inqada yanqadu asalnya inqadada yanqadidu. Kemudian i'tada ya'tadu asalnya i'tadada ya'tadidu. Kemudian iswada yaswadu asalnya iswadada yaswadidu. Kemudian iswada yaswadu asalnya iswadada yaswadidu. Kemudian ista'ada yastaidu asalnya ista'dada yasta'didu. Kemudian tamada yatamadu asalnya tamadada yatamadadu. Kemudian itama'ana yatama'inu asalnya itama'nana yatma'ninu. Wa kaza hadhil af'alu iza buniyat lil maf'uli nahwu mudda yummadu wa nadhairihi. Selanjutnya, nah demikian pula lafaz-lafaz ini bila dibentuk mabni maf'ul seperti muda yummadu, dan lafaz yang merupainya seperti muda yummadu, uida yu'adu,
unqada yunqadu. Nah, kemudian wa fi khawwi mada masdara wa kadzalika iza tasala bil fi'li alifu dhamir au wa'uhu au ya'uhu khawwu muda muddu mudi. Nah, juga pada lafaz madda yaitu masdarnya wajib asalnya madda. Nah, demikian pula bila fi'il mudha'af itu bertemu dengan alif dhamir tasniyah, wawu jamak atau ya muannas muhotabah. Nah, ini contohnya fi'il madi ini madda, madda, maddu, madat, madata, madadna. Kemudian contoh fi'il amarnya mudda, mudda, mudu, mudi, mudda, umdudna. Materi selanjutnya yaitu dilarang idgham atau wa mumtani'un. Ma iza jatama'a harfani min hinsin wahidin fi kalimatin wahidatin wasani min huma sakinun sukuna lazima wazalika minal madi iza tasala bihi domirun marfu'un barijun mutaharikun. Nah, dilarang idgham ini bila pada suatu kalimat bertemu dua huruf yang sejenis dan huruf yang kedua dari kedua huruf itu sukun dengan sukun yang lazim. Yang demikian itu terjadi pada fi'il madi yang bertemu dengan domir yang berharokat rofa atau mutahorik marfu. Selanjutnya ini ada contohnya. Yang pertama ada pada fi'il madi yang bertemu dengan domir mutahorik marfu madadtu. Nah, kemudian bertemu dengan domir mutakalim wahdah. Nah, ini madadna mutakalim ma'al ghair. Ini contohnya pada fi'il madi yang bertemu dengan domir mutahorik marfu madadtu, kemudian bertemu dengan domir mutakalim wahdah madadna, kemudian mutakalim ma'al ghair madadna dan madadatuna, yaitu madadatuna, madadatum, madadatu, madadna, madadata, madadatuma, madadati dan madadna. Kemudian pada fi'il mudhari yang bertemu dengan domir nun jama muannas seperti yamdudna, tamdudna. Kemudian contoh pada fi'il amar yang bertemu dengan domir nun jama muannas seperti umdudna, uhrurna. Dan pada fi'il nahinya seperti la tuhrurna, la tamdudna. Mungkin hanya itu saja pemaparan materi yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan atau kata-kata yang kurang. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norika, NIM 185030093. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Samsul. Yang ketiga, wajah izun, boleh idgham dan boleh tidak, yaitu bila pada satu kalimat berkumpul dua huruf yang sejenis dan huruf yang keduanya sukun dengan sukun yang tidak lazim. Bila masuk amil yang menjazamkan kepada fi'il mudhari yang mempunyai dhamir mufrad muzakkar seperti lam yamdud, lam yumadda, lam tamdud, lam tumadda dan sebagainya. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, kalau fi'il yang mempunyai dhamir mufrad muzakkar dikasrohkan ain fi'ilnya seperti ya'izzu, yafirru, yahissu, boleh dengan dua cara tersebut. Yang kedua, difathahkan ain fi'ilnya seperti ya'abdu,
boleh dibaca lam yafirri lam ya'addi dengan kasrah lam fiilnya, yaitu ro dan dot, dan boleh juga difathahkan lam yafirro lam ya'addo. Adapun lafaz lam yafirri asalnya lam yafrir, dan lam ya'addo asalnya lam yafdod. Terus dipindahkan harakat ain fiilnya, yaitu ro dan dot yang pertama kepada huruf sebelumnya, yaitu fa, lafaz yafirru atau ain lafaz ya'addu, untuk menolak sikol berat mengucapnya, jadi lam yafir lam ya'ad. Karena ada dua huruf yang sukun, yaitu dua ro atau dua dot, maka lam fiilnya yaitu ro dan dot yang kedua harus diberi harakat, baik dengan kasroh. Sebagai kata kaidah, li'anna sakina iza hurrika bil kasroh. Huruf yang sukun bila diharkati harus dengan kasroh. Lam yafir lam ya'addi diidghamkan jadi lam yafir lam ya'addi, atau dengan harkat fathah agar ringan diucapkannya jadi lam yafir lam ya'addo, lalu diidghamkan menjadi lam yafir lam ya'addo. Yang ketiga, kalau ain fi'il mudhari itu didomahkan, maka boleh dengan 3 harkat, yaitu fathah, kasroh, dan domah, serta idgham dan tanpa idgham, yaitu lam yamud lam yumaddi lam yamuddu lam yamdud lam yajur lam yajurri lam yajurru lam yajrur. Boleh didomahkan sebab mengikuti harkat ain fiilnya. Yang keempat, hukum fi'il amarnya, maka firri addo addi dengan kasrah lam fi'il atau fathah, dan ifrir i'dod tanpa idgham. Mudda muddi muddu dengan beberapa macam harkat dal dan umdud tanpa idgham. Isim fa'ilnya ialah maddun madda nimaddu namaddatun maddata nimaddatun wa mawaddu. Isim maf'ulnya ialah mamdud seperti mansur dengan tidak diidghamkan sebab tidak bertemu dua huruf yang sukun dan sejenisnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 1850395. Di sini saya akan menyampaikan yaitu fiil-fiil yang mutal. Fiil mutal ialah fiil yang salah satu huruf asalnya terdiri dari huruf kelat, yaitu wawu, alif, dan ya, seperti contohnya wa'adanaro, sahawa, yasyaro, dan sebagainya. Huruf ilat itu disebut pula huruf mad atau lin. Lalu di sini ada contoh huruf mad dan contoh huruf lin. Contoh huruf madnya itu seperti su'a, si'a, za'a, kola, dan contoh huruf linnya itu seperti bayun, sayun, kaulun. Adapun huruf alif ketika jadi huruf ilat itu berfungsi sebagai pengganti wawu, seperti contohnya kola yang asalnya itu kowala, sona yang asalnya sowana, atau dari ya seperti ba'a, saro yang asalnya itu baya'a, sayaro, serta roma yang asalnya itu romaya. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pelafalan atau pengucapannya. Untuk materi lanjutannya akan diteruskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Benadia Muslimah Tilamusu dengan NIM 185030127. Saya akan membahas tentang macam-macam fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah muta'fah, yaitu fi'il madli yang berhuruf ilat pada fa fi'ilnya, atau bisa disebut huruf pertamanya adalah huruf ilat. Muta'fah disebut juga bina misal sebab menyerupai bina sohih pada huruf yang tidak diganti atau dibuang dan menerima harkat, yaitu kalau huruf ilat itu sebagai fa fi'il suka dibuang atau ditukar dengan alif. Contohnya, wa'adah artinya berjanji, dan wato'a artinya terjadi. Wa di sini huruf ilat posisinya sebagai huruf pertama. Lalu yang kedua ada muta'ain, yaitu fi'il yang ain fi'ilnya atau huruf keduanya merupakan huruf ilat. Contohnya qala artinya berkata. Lalu ba'a artinya menjual. Alif di sini merupakan huruf ilat yang posisinya sebagai huruf kedua. Dinamakan ajwaf karena menyerupai sesuatu yang diambil dari dalamnya sehingga menjadi berongga.
Ini disebabkan ain fi'ilnya seringkali hilang pada bentuk tertentu. Contohnya, kul. Lalu yang ketiga ada muta'lam, yaitu fi'il yang lam fi'ilnya atau huruf ketiga merupakan huruf ilat. Contohnya, sa'a, artinya berusaha. Lalu, ja'a, artinya berdoa. Dinamakan nakis karena huruf terakhirnya menjadi kurang. Lalu yang keempat ada lafif, yaitu fi'il yang mengandung dua huruf ilat. Fi'il lafif dibagi menjadi dua, yaitu mafruk dan makrun. Lafif mafruk yaitu kata yang huruf fa dan lam fi'ilnya merupakan huruf ilat. Contohnya, waqo, artinya melindungi, dan waliyah, artinya memerintah. Lalu lafif makrun adalah kata yang huruf ain dan lam fi'ilnya merupakan huruf ilat. Contohnya, nawa, artinya berniat. Lalu qawiyah, artinya kuat. Supaya kita tidak keliru mana huruf ilat di depan, di tengah, dan di akhir, kita bisa menggunakan rumus man. M-nya mitsal, A-nya ajwaf, N-nya nakis. M-nya ini berada di depan, A-nya berada di tengah, dan N berada di akhir. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.